kurang 50%. Oke, nah ini baru pencatatan modalnya. Modal saham biasa. Ini tadi kan masih modal saham biasa pesanan, bukan modal saham biasa. Karena kita belum menyerahkan saham, berarti belum kita catat sebagai modal saham biasa. Baru modal saham biasa pesanan. Lihat, beda loh ya, modal saham biasa pesanan sama modal saham biasa. Setelah dibayar, itu baru bisa, walaupun belum melunasi sepenuhnya, tapi itu sudah bisa kita serahkan. Yang penting kita sudah dapat kas. Nah, ini baru dicatat di sini. Modal saham biasa pesanannya berkurang, hilang kan? Karena sudah itu, nah kita sudah menerbitkan saham, makanya kita catat modal saham biasa. Walaupun misalnya hanya dibayar 10%, itu tidak termasuk. Biasanya kalau 50% ya, tergantung perusahaan sih. Pokoknya intinya kalau belum ada pemasukan kas, kita nggak bisa menyerahkan saham. Jadi kalau kita sudah mengeluarkan saham, baru dicatat modal saham biasa. Tapi kalau kita belum menyerahkan saham, berarti masih modal saham biasa pesanan. Atau modal saham preferen pesanan. Itu tapi pencatatannya cuma berapa persen dari pembayarannya? Pencatatan apa? Setelah diterbitkan? Itu modal saham biasa pesanan. Kalau modal saham biasa pesanan ini dicatat sesuai pesanan. Oke, ini dicatat sesuai pesanan. Nah, tapi berhubung ini perusahaan ini walaupun masih dibayar 50%, tapi dia sudah mau menyerahkan semua, ya otomatis langsung berkurang. Kenapa? Ya, karena ini kan sudah dibayar. Sebentar. Ini kalau di sini kan ini modal saham biasa pesanan karena masih dipesan. Kita belum mengeluarkan modal saham. Sahamnya belum kita serahkan ke pembeli. Oke? Makanya kita masih nyatat modal saham biasa pesanan. Tapi agio sahamnya tetap dicatat. Kita belum terima kas karena masih belum dibayar, makanya namanya piutang. Nah, tanggal 1 Desember dibayar 50%. Berarti kita nerima kas nggak? Nerima kasnya sejumlah berapa? Ya, atau 50% dari 3.300.000. Itu berarti kasnya masuk debit. Kenapa kok piutangnya dikredit? Karena piutang kita sudah berkurang 50%. Kan cara mengurangi piutang untuk membalikkan kalau sudah hilang berarti kan masuk kredit. Kayak misalnya kalau modal kita berkurang berarti modal masuk debit kan. Ingat akun normalnya piutang kan debit. Karena piutangnya sudah berkurang berarti masuk kredit. Oke, jadi kas pada piutang. Kita menerima kas, piutang kita berkurang. Sampai situ paham? Oke. Nah, sekarang mencatat modalnya ini karena perusahaan sudah nyerahkan semua sahamnya ke pembeli, nyatetnya ya langsung semua 3 juta. Jadi modal saham biasa pesanan di debit kenapa? Karena sudah hilang. Karena sudah berganti berupa modal saham biasa. Paham? Terus itu agio sahamnya? Nggak perlu. Tapi tetap ada itu nanti. Cuman kalau untuk transaksi ini nggak perlu dicatat lagi. Karena ini kan cuman modal sahamnya aja. Sejumlah 3 jutanya aja yang kita catatkan lagi. Andai kata itu tadi dibayar secara tunai ya, kan otomatis modal saham biasa sini 3 juta, agio saham 300.000, kasnya 3.300.000. Jadi agio saham tidak perlu dicatat lagi. Tapi akun itu tetap ada. Nanti andai kata ada transaksi berikutnya yang berhubungan sama ini, pasti ada masuk. Nah. Oke? Paham? Nah, sekarang cari nilai buku per lembar saham. Jumlah modal sendiri ini dari modal saham ditambah agio ditambah laba ditahan. Dilihat di halaman halaman 733. Ya. Jumlah modal sendiri itu terdiri dari modal saham ditambah agio terus ditambah laba yang ditahan. Itu jumlah modal sendiri. Oke. Bisa ini lihat ya, dari neraca ini kan yang masuk jumlah modal yang mulai saham biasa ini ke bawah. Halaman 733. Terus nyambung ke 734, lihat totalnya 50 juta dibagi per lembar saham.
10.000. Jadi per lembarnya nilai bukunya 500. Oke, gampang ya. Jadi nanti kalau cari jumlah modal saham sendiri tinggal ditambahin. Jangan lupa laba yang ditahan juga masuk. Sekarang lanjut ke biaya organisasi. Hari ini 2 modul, jadi agak banyak. Kalau biaya organisasi, pengeluaran yang terjadi dalam usaha mendirikan suatu perseroan. Langsung masuk contoh ya. Untuk PTX mendirikan organisasi mengeluarkan biaya 10 juta dan beroperasi selama 20 tahun. Nah, cara mencatatnya ya biasa. Biaya pada kas. Biaya akun normalnya di debit apa kredit? Biaya. Biaya akun normalnya debit apa kredit? Debit. Ya. Kalau pendapatan? Pokoknya biaya itu musuhnya pendapatan. Kalau biaya debit berarti pendapatan kredit. Cara mencatatnya ya gampang, tinggal biaya pada kas. Kalau amortisasi ini kayak penyusutan, seperti penyusutan aktiva kemarin. Sama teman ini namanya amortisasi untuk biaya. Jadi tadi kan 10 juta dibagi masa manfaatnya berapa tahun? 20 tahun. Jadi 10 juta bagi 20 sama dengan 500.000. Ini per tahunnya nanti nyatat amortisasi biaya organisasi pada biaya organisasi. Oke. Amortisasi itu sama kayak akumulasi depresiasi. Yes, untuk per tahun nanti kita pasti mencatat yang bawah. Setiap tahun kan berkurang. Jadi itu tetap kita catat per tahun untuk yang bawah. Oke. Paham ya? Ini masih gampang. Sekarang masuk saham treasury. Ada yang tahu apa itu? Apa yuk saham treasury? Ada yang tahu? Iya. Kok dia merasa akuntansi itu kok cepet banget sih larinya? Yang itu belum menguasai penuh udah pindah ke Bali, ini belum menguasai penuh pindah ke sini kayaknya gitu. Iya, soalnya modulnya banyak. Jadi emang harus menyelesaikan modul. Nanti kan Enggak, kalau pelan itu jadinya ntar kayak kemarin matematika itu ininya belum itu kita udah ujian. Iya. Kuliah-kuliahan itu loh maksudnya kayak ya, soalnya kan saya harus ngejar 12 modul tuh harus diselesaikan karena nanti ujian gitu. Satu bapak jauh. Iya, dulu saya juga waktu kuliah gitu. Misalnya satu bahasa itu dibahas berapa kali. Iya, satu minggu sampai 3-4 pertemuan. Ya, bisa diusulkan. Disebut mandiri ya itu. Iya, jadi belajar sendiri. Udah kayak sini lagi. Gak apa-apa, dipelajari pelan-pelan nanti kalau nggak bisa tanyain. Jadi belajar sama-sama. Emang materinya banyak dan waktunya sedikit, jadi ya memang kayak akumulasi depresiasi. Jadi amortisasi kan tadi kan 10 juta. Masa manfaatnya 20 tahun. Jadi 10 juta dibagi 20 per tahunnya 500.000 amortisasinya. Jadi kayak akumulasi depresiasi. Kalau kemarin aktiva tetap kayak beli kendaraan atau apa sama. Cuman ini namanya amortisasi. Oke, saham treasury apa? Kemana kembalinya? Apa? Jadi kalau saham treasury itu perusahaan kan sudah menerbitkan saham dan sudah dibeli orang. Itu bisa kita tarik kembali. Ya, kita tarik kembali. Itu macam-macam tergantung situasi kondisinya. Ini alasannya ada 4 ini. Bisa ditarik kembali untuk dibagikan ke karyawan.